Nah, karena Ya Kak Seli. selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya Kak Seli. Sekarang udah 2022, iya kan? Nah, adik-adik selamat tahun baru juga ya. Sehat selalu. Oke, sekarang kita mulai ibadah kita dulu. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Mari masuk. Kepalanya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kesempatan Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di tahun yang baru Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah mampu melewati tahun-tahun yang lalu dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah kami Bapa di ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat tidak memuji Tuhannya? Masih dong Kak. Puji Tuhan. Yuk sekarang kita bangkit berdiri lagi. Oke, Laskar Kristus, siap memuji Tuhan. Sekarang kita menyanyi lagu-lagu sekolah minggu dulu, harus dengan semangat dan sukacita. Hatiku bernyanyi untuk berjalan segala
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk nih ke dalam 10 hukum Taurat Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ini nomor berapa kakak? 69. Ayat 1 ya. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan pengampunan dosa, nah, adik-adik kita buka buku ND nomor berapa Kak Sally? Nomor 70 ayat 1. Adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Doa pengampunan dosa. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke epistol buat hari ini di tahun baru 1 Januari 2022. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah memuji Tuhan kembali. Kita bernyanyi dari buku ini nomor berapa Kak? 464. Oke, ayat 1 ya. Januari 2022 dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik, untuk tanggal 2 Januari 2022 kita tatap muka ya adik-adik, untuk ibadah jam 8 dan jam 10. Terima kasih. Adik-adik, marilah kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan doa pengakuan iman rasuli, kita buka buku ND kita nomor 754. Adik-adik berdiri ya.
Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman dulu untuk hari ini. Pastinya ada yang seru sekali adik-adik, ya kan? Nah, tapi sebelumnya memuji Tuhan lagi dulu nih ya. Harus semangat. Dari nomor berapa, Pak? 467 Ayat 1. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu-lagu sekolah minggu. Terima
saat ini kita bersyukur karena hari ini adalah tahun baru, tanggal 1 Januari 2022. Adik-adik, dalam sukacita kita saat ini, Tuhan mau berfirman kepada kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang sungguh besar. Kami bisa melangkah dan tiba di hari pertama di tahun yang baru ini. Kami bersyukur karena Tuhan memampukan kami melewati 1 tahun 2021. Dan saat ini Tuhan, untuk mengawali langkah kami berjalan di tahun yang baru ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar firman-Mu memantapkan langkah kami dan hati kami untuk menjalani tahun ini dengan baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab bersama-sama. Kita baca Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Di tahun yang baru ini, hari yang baru, hari pertama di tahun 2022, Tuhan memberikan janji kepada kita, yaitu memberikan hati yang baru. Nah, adik-adik, kenapa kita harus memiliki hati yang baru? Tentu karena tahun ini adalah tahun yang baru. Apa yang akan terjadi pada kita, tantangan yang kita hadapi, berbagai kenyataan yang akan kita lewati di tahun ini, tentu tidak akan sama dengan apa yang sudah kita jalani di tahun yang lalu, tahun 2021. Makanya Tuhan ingin memberikan kepada kita hati yang baru, supaya segala hal yang baru yang akan kita jalani di tahun ini bisa kita jalani dengan baik, dan kita bisa percaya atas pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Adik-adik, di sini Tuhan mau supaya kita mau menerima apa yang ingin diberikan oleh Tuhan. Jadi, kalau Tuhan memberikan yang baru, jangan lagi pakai yang lama, ya kan? Contohnya adik-adik, kalau mama membelikan kita baju baru, udah kita mau pakai baju baru, apakah kita masih memakai baju yang lama di dalam? Tidak akan mungkin. Baju lama akan kita tanggalkan dan baju yang baru akan kita pakai. Nah, seperti itu juga firman Tuhan mau mengajak kita semua untuk meyakini bahwa hati yang baru yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah sesuatu pemberian Tuhan. Dan mari kita tinggalkan hati yang lama. Kalau kita ingat-ingat, apa ya adik-adik? Hati yang lama, yang tidak baik, yang ada dalam diri kita selama tahun 2021 ini. Mungkin hati yang selalu malas-malasan, mungkin hati atau hidup yang selalu tidak peduli, mungkin hati atau hidup yang selalu main game melulu atau handphone. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan, supaya ketika kita melangkah di tahun yang baru, kita memiliki hati yang baru. Kita tidak lagi memiliki hati yang keras, tapi kita memiliki hati yang taat, katanya dalam firman ini. Berarti hati yang baru yang mau Tuhan berikan adalah hati yang taat. Apa yang baik bagi Tuhan, itu yang kita lakukan. Karena hati yang diberikan Tuhan adalah hati yang baru untuk kita bisa taat kepada Tuhan. Adik-adik, ini sesuatu keuntungan dan keistimewaan bagi kita. Kalaulah kita mau meninggalkan hati yang lama itu, yang buruk itu, dan kita menerima hati yang baru saat ini, tentu Tuhan menjanjikan banyak berkat
dan semua hal yang baik yang akan kita terima. Karena ketika kita taat kepada Tuhanlah, maka kita akan mendapatkan semua yang baik dari Tuhan. Kalau kita masih tetap mau memakai hati dan hidup yang lama, jangan-jangan bukan hal yang baik yang akan kita terima dalam hidup kita di tahun yang baru ini, tapi segala hal yang merugikan, segala hal yang membuat kita sedih, dan segala hal yang tidak baik terjadi. Nah, untuk itu adik-adik, terimalah hari ini, hari yang baru, tahun yang baru, dan istimewanya adalah hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kami dari Parhalado, pendeta, semua sintua, dan semua guru sekolah minggu menyampaikan selamat tahun baru buat adik-adik semua, buat keluarga dan orang tua. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang 365 hari yang akan kita jalani tahun 2022 ini. Tetap percaya kepada Tuhan, semangat, terus berdoa, dan taatlah atas apa yang diinginkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah meyakinkan kami bahwa di tahun yang baru, tahun 2022 ini, kami menerima hati yang baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, karena banyak hal yang telah kami lalui di tahun 2021 yang lalu, yang merupakan hati yang tidak baik, yang harusnya tidak kami bawa di tahun yang baru ini. Hati atau hidup yang bermalas-malasan, yang tidak mau tahu, yang tidak peduli, atau hanya hati yang ingin bermain-main saja. Oleh karena itu Tuhan, perbaharuilah kami. Dan saat ini kami membuka hidup kami lebar-lebar, kiranya Tuhan berikanlah hati yang baru, hati yang taat. Karena dengan itu kami akan mendapatkan kebaikan, berkat-berkat, dan sukacita di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, sertailah kami dalam sukacita kami bersama keluarga, berlibur, dan kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita untuk hari ini, ibadah 1 Januari 2022. Tapi sebelum kita menerima doa berkat untuk hari ini, kita mau memuji Tuhan lagi. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi dari nomor 779 ayat 1. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.